Assalamualaikum teman-teman. Kali ini Ustadzah mau berbagi kisah tentang Nabi Isa alaihissalam. Selamat menyaksikan teman-teman. Maryam binti Imran adalah wanita suci dan saleh. Sejak dalam kandungan ibunya, ia telah dinazarkan untuk menjadi pelayan suci di Baitul Maqdis. Semasa kecil, Maryam mendapat didikan langsung dari Nabi Zakaria. Sungguh, Maryam adalah wanita yang sangat patuh dan luhur budinya. Subhanallah. Sebagai pelayan suci, tugas Maryam adalah mengambil air dari mata air yang terdapat di sebuah gua. Ketika itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Maryam. Maka turunlah malaikat Jibril dalam bentuk menyerupai laki-laki yang sempurna. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa Maryam akan melahirkan seorang putra, yaitu Isa Al-Masih. Ia adalah salah satu orang di antara orang-orang yang saleh. Maryam merasa bingung, bagaimana mungkin ia bisa hamil, sedangkan ia belum pernah menikah. Apa yang dikehendaki Allah pastilah terjadi. Maryam pun hamil, meskipun ia tidak pernah menikah. Orang yang pertama kali mengetahui kehamilan Maryam adalah Yusuf Al-Najjar, calon suaminya. Yusuf percaya bahwa kehamilan Maryam semata-mata kehendak Allah. Ia mengambil alih semua pekerjaan dan melindungi Maryam dari orang-orang yang menuduhnya wanita berdosa karena hamil tanpa pernah menikah. Ketika waktu melahirkan tiba, Maryam pergi ke An-Nasyirah atau Nazaret, tempat kelahirannya yang jauh dari keramaian dan orang-orang. Kemudian dari Nazaret, Maryam pergi ke Bethlehem. Dalam perjalanan yang panjang itu, Maryam ditemani oleh Yusuf. Di bawah pohon kurma di Bethlehem, Maryam melahirkan putranya, ialah Isa Al-Masih. Maryam merasa sangat sedih saat memandang putranya. Bagaimana nanti ia menghadapi orang-orang yang terus mencela dirinya? Malaikat Jibril pun datang dan berpesan jika Maryam bertemu orang-orang, maka ia harus diam dan tidak berbicara apapun. Demikianlah cara Allah melindungi Maryam. Makanan dan minuman bagi Maryam pun telah disediakan, berupa buah kurma dan air bersih untuk minum. Ketika Maryam dicela, Allah memberikan mukjizat pada Isa yang masih bayi, yaitu kemampuan berbicara. Isa berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberikanku Alkitab dan dia menjadikan aku seorang nabi." Ucapan Isa menjadi pembelaan bagi ibunya bahwa Maryam adalah wanita suci dan saleh. Berita tentang Isa yang kelak akan menjadi seorang nabi segera tersebar. Kaum Bani Israel merasa tidak suka dengan kabar tersebut. Mereka segera menghadap ke Raja Herodes dan menghasutnya untuk membunuh Isa. Menurut mereka, kekuasaan Raja Herodes akan runtuh jika Isa tetap hidup. Raja Herodes terhasut oleh kaum Bani Israel. Ia pun segera memerintahkan
untuk membunuh semua anak kecil yang berusia 2 tahun. Perintah Raja Herodes segera tersebar ke seluruh penjuru negeri. Hampir semua anak berusia 2 tahun sudah terbunuh. Sebelum itu terjadi pada Isa, Yusuf mengajak Maryam untuk pergi ke Mesir dan bersembunyi di sana sampai keadaan kembali tenang. Di Mesir, Maryam dan Isa tinggal di daerah bernama Ain Syam. Mereka menempati sebuah rumah yang dibangun oleh seorang saudagar kaya yang sangat baik hati. Di Mesirlah Nabi Isa tumbuh dan menghabiskan masa kecilnya di bawah asuhan ibundanya. Selesai. Sumber dalam Al-Quran terdapat dalam surat Maryam ayat 45, yang artinya, ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih." Nah, itu adalah kisah Nabi Isa alaihissalam. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Sampai jumpa di kisah Nabi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.